Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita kenalkan Bu Firda Nadrasari, seorang bidan yang bertugas di Jambi. Berawal dari 5 anak yatim yang ia rawat, hingga kini menampung lebih dari 30 bayi di rumahnya untuk dirawat dan diasuh. Sampai 2022, dari 2018 sampai 2022 itu udah 35 bayi yang saya bantu nampung dari ibunya hamil. Itu bayi-bayi yang tidak diharapkan awalnya. Terus orang tuanya gimana ketika hamil, diserahin ke ibu, orang tuanya ditinggal sama orang tuanya? Bayi-bayi ini merupakan anak dari orang tua yang belum siap untuk mengasuh anak maupun anak-anak terlantar. Bagaimana sosok Bu Firda ini? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat tayangan berikut ya, kita langsung gimana ya, miris ya. Ibaratnya kita hidup di zaman seperti sekarang ini, tapi ternyata banyak orang tua yang belum siap untuk menjadi orang tua, akhirnya menelantarkan anaknya. Alhamdulillah, bersama kita di sini ada seseorang yang kemudian mengambil peran tersebut ya, untuk nolong anak-anak adik-adik kita yang ditelantarkan sama orang tuanya. Langsung aja kita ketemu dengan Ibu Firda. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu tinggal di mana Bu Firda? Di Jambi, Mas. Oh, di Jambi ya. Jadi video yang viral itu asalnya dari Jambi ya? Iya. Itu gimana ceritanya sampai viral gitu Bu? Ada konten kreator juga yang izin lihat TikTok saya. Dia bilang karena emang kesehariannya buat konten kreator tentang menceritakan video-video orang-orang gitu ya. Terus dia tertarik juga mau menceritakan ulang pengasuhan saya di rumah asuhan Izzati Jannah. Jadi emang followersnya Mas Munif itu banyak. Akhirnya tambah banyak lah yang lihat rumah asuhan Izzati Jannah ini gitu. Tapi kalau untuk di Jambi, alhamdulillah banyak juga yang udah support pengasuhan saya di sini. Secara singkat ya, saya lihat ini ibaratnya ibu mengasuh anak-anak orok gitu ya, yang ditinggal, atau anak-anak bayi yang ditinggalkan orang tua begitu ya? Iya. Ada juga yang besar-besarnya, Mas. Ada juga yang besar juga? Iya. Ini awalnya bagaimana Bu tertarik untuk menampung mereka ini, gimana ceritanya? Awalnya itu dari 2015 saya buka untuk 5 anak yatim dan duafa. Emang fokusnya saya pertama kali itu untuk anak yatim dan duafa. Karena memang saya bidan, jadi di 2018 ini berdatanganlah ibu-ibu hamil yang depresi, ibu-ibu hamil yang mohon maaf ditinggal pacarnya. Di luar nikah berarti ya? Iya, di luar nikah. Jadi mau nanya obat aborsi awalnya. Ya, kebetulan saya bidan. Iya, tapi saya bilang mohon maaf, saya tidak meladenin obat aborsi. Kalau misalnya mbaknya mau, kita besarin sama-sama, saya bantu persalinan kayak gitu di awal. Nah, jadi dari mulut ke mulut, dari 1 bayi sampai sudah total 35 bayi yang saya bantu lahirkan sampai saat ini gitu. Oh, maksudnya yang ditampung di sana 35 bayi? Iya, awalnya ya. Kemarin, ya. Sampai 2022, dari 2018 sampai 2022 itu udah 35 bayi yang saya bantu nampung dari ibunya hamil. Itu bayi-bayi yang tidak diharapkan awalnya. Terus orang tuanya gimana ketika hamil, diserahin ke ibu, orang tuanya ditinggal sama orang tuanya? Orang tuanya tinggal di rumah asuhan saya. Orang tuanya tinggal juga? Oh, astagfirullahaladzim, iya. Alhamdulillah. Berarti ikutan di situ berarti? Iya. Daripada dibuang, daripada digugurinnya, terus dia bunuh diri atau dibuang di tempat sampah, kan karena memang banyak ya kasus-kasus saya lihat di medsos, di depan mata kepala saya sendiri pun, waktu 2020 itu bayi dibuang di depan rumah tetangga saya. Jadi saya ikut meminimalisir kejadian-kejadian yang kayak gitulah, mulai dari hal yang kecil di Izzati Jannah ini. Ya ampun, ya berarti sebenarnya kalau boleh tahu biasanya yang melakukan itu ada ini tersendiri nggak? Apa mungkin karena ekonomi atau mungkin memang belum teredukasi bahwa menikah di luar nikah, berhubungan di luar nikah itu nggak boleh atau gimana? Rata-rata yang saya temuin itu wanitanya
pendidikannya kurang, tamat-tamat SMP, tamat-tamat SD, terus juga ekonominya rendah. Kalau misalnya ekonominya bagus, tidak saya tampung ya mungkin Mas. Oh gitu ya. Tapi mereka tahu sosmed juga mereka. Rata-rata semenjak saya buat TikTok yang menghubungin bayi-bayi di sini nih ibu-ibunya itu paling jauh dari Kalimantan, Bandung, Bekasi. Itu mereka yang DM saya minta tolong Bunda, tolong kandungan saya tidak tahu lagi ngadu ke siapa. Dan rata-ratanya ini anak-anak mbak-mbak yang hamil ini itu anak-anak yatim juga yang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Jadi mereka tuh kurang kasih sayang di rumah, larinya ke laki-laki gitu. Kalau ini teman-teman ya, ibaratnya jadi koreksi kita bersama teman-teman ya. Sebenarnya ya zaman sekarang memang sosial media itu begitu mudah menyebar ya. Tapi ada juga mungkin informasi di sosial media yang mungkin anak-anak belum pada umur yang cukup untuk ready menikah, tapi dapat informasi, terpapar informasi dewasa. Yang kadang-kadang akhirnya mereka tanpa edukasi yang cukup melakukan hal tersebut, dan ketika memiliki anak belum tahu mau ngapain itu ya. Nah, ini mungkin penjagaan untuk setiap orang tua muda juga. Ini koreksi buat saya pribadi juga karena masih punya anak-anak juga. Nah ini Bu, saya mau tanya juga nih, Bu Firda ini sendiri udah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Anak berapa Bu? Anak saya 3. Tapi 3. Satunya sudah diambil lagi sama Allah. Itulah juga salah satu motivasi saya mengasuh bayi-bayi terlantar dan bayi-bayi yang tidak diharapkan ini gitu. Alhamdulillah Bu, Ibu udah punya ini investasi ya berarti ya, insya Allah jannah. Insya Allah. Nah ini ibaratnya Ibu kan bidan nih, waktu melahirkan dulu lahirin sendiri atau gimana Bu? Dilahirin bidan juga Pak. Nah mendidik anak yang ada 2 nih yang Ibu punya nih, berat nggak Bu? Justru saya mendidik anak yang duafa yang berat. Kalau anak yatim alhamdulillah itu mudah cara ngasuhnya gitu. Nah, banyak di sini anak-anak yang usia 7 tahun sampai 14 tahun itu malah korban yang bapaknya kabur. Bapaknya kabur, bapaknya tidak tahu di mana. Jadi kelakuannya agak timpang gitu. Agak nyeleneh gitu. Karena kan emang saya fokusnya emang di awal itu anak yatim dan duafa yang usianya sudah usia sekolah dari umur 4 tahun sampai 12 tahun yang saya terima. Terus di 2018 berjalannya Izzati Jannah, muncullah ibu-ibu hamil yang pengen anaknya diserahkan ke panti asuhan menurut dia gitu ya. Karena emang tidak diharapkan atau takut dibuang di lacak polisi gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya fokus saya jadi 2, mengurus bayi-bayi yang belum siap mental ibunya sama anak-anak yatim dan duafa yang saya sekolahkan. Nah, kalau kasus-kasusnya tadi ya ditinggal kabur bapaknya, ditinggal ke pacarnya. Kasusnya apa aja Bu, variannya yang menjadi pola tipikal yang Ibu paham nih? Kok bisa ada kasus ini gara-gara apa? Kebanyakan itu ditinggal pacar ya, anak-anak asuh di sini. Dan kalau yang anak yatim ya itu tugas kita bersama lah ya, nyantunin anak yatim, mengasuh anak yatim karena emang tidak ada pilihan hidupnya lagi kan daripada tidak sekolah. Dan memang anaknya mau sekolah karena banyak anak yatim yang tidak mau sekolah. Kalau hasil survei saya gitu. Jadi yang di sini yang pengennya sekolah lagi gitu. Terus yang untuk anak-anak asuh bayinya itu rata-rata ya emang korban zina, korban zina, korban ditinggalin pacarnya, korban pacaran ketika remaja lah. Karena emang ibu-ibu di sini itu umurnya 19, 18 tahun. Bahkan 2 bulan yang kemarin masih SMA, 2 SMA. Dari sana juga, dari dekat wilayah Ibu juga? Dari Jambi. Dari Jambi ya? Iya, dari Jambi. Ibu, ini kan membesarkan 2 anak kandung Ibu sendiri, itu kan juga nggak mudah ya, ibaratnya dibutuhkan ekonomi yang ya harus memfasilitasi. Ini gimana Bu caranya untuk membackup secara
ekonomi dari 29 anak ya, 30 atau 29 anak itu yang sekarang 29 sekarang. 29 anak gitu. Kalau suami kerja apa, Bu? Kita pengusaha insya Allah. Pengusaha ya? Pengusaha jualan makanan khas Jambi. Terus juga saya jualan makanan kayak gorengan kayak gitu. Alhamdulillah ketika ya Rasulullah udah jamin juga kan 9 dari pintu rezeki itu ada di perniagaan dan kami ambil 9 pintu itu gitu. Masya Allah. Jadi berarti membesarkan sendiri pun butuh ekonomi ya, anak sendiri ya. Ini sekarang 29 anak itu gimana, Bu? Ke ekonomi keteteran ya, Bu? Pada awalnya saya mengasuh anak-anak ini, saya selalu menanamkan iman. Ketika kita mengasuh anak berarti rezekinya ada di kita gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah kekurangan, tapi tidak pernah berkelebihan gitu ya. Maksudnya Allah kasih rezeki kami itu sesuai dengan porsi pengeluaran kami. Dicukupkan berarti ya? Iya, dicukupkan sama Allah karena emang ya semut aja dijamin ya Mas ininya rezekinya, apalagi anak-anak. Jadi emang ketika punya anak 35 waktu kemarin bulan yang lalu rezeki kami cukup untuk 35 anak. Sekarang untuk 29 anak rezeki kami pun cukup gitu. Awal-awal ngebangun Izzati Jannah pun saya punya tim medsos ya maksudnya donatur itu dari medsos, media sosial. Jadi ketika beras habis sayanya mungkin mempergunakan medsos itu dengan hal yang baik. Alhamdulillah banyak dukungan. Dikirimin beras kayak gitu, dikirimin telur untuk bahan-bahan makanan anak-anak. Bu boleh tahu setiap bulan sekitar berapa Bu dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan ekonomi anak-anak ini? Kalau bulan-bulan biasa, bukan bulan-bulan kayak bulan Juni, Juli sama Desember itu sekitar 50 sampai 60 juta. Per bulan itu ya? Iya. Masya Allah, berarti secara nggak sengaja sebenarnya ibu ini nggak sadar ya bahwa pendapatan ibu ini lebih dari 50 juta loh sebulan dengan ngurusin putra-putri ini gitu ya. Allah cukupkan dapat lebih dari 50 juta sebulan. Kalau salah kayaknya biasa-biasa aja gitu. Padahal gulungan dari ekonomi yang terjadi di atas 50 juta itu karena saking bersyukurnya gitu ya. Dan semua dikembalikan ke Allah nih, Masya Allah luar biasa ini Bu. Itu gimana Bu dengan suami di awal ini idenya sudah berdua atau kemudian sambil jalan di tengah jalan kemudian ada ini pasti kan harus ada kompromi keluarga yang pasti kan karena ini ekonominya menyangkut keluarga juga gitu. Suami bagaimana Bu? Dukung sekali karena emang kita sama-sama basicnya suka sosial. Ya waktu ta'aruf kayak gitu saya bikin di kertas perkenalan itu sampai menikah saya akan aktif di sosial dan mengurusin anak yatim dan duafa. Kalau misalnya tidak setuju boleh mundur, kalau setuju boleh dukung kayak gitu, boleh maju gitu. Berarti ini udah tahun keberapa dijalanin Bu? Tahun ke-8. Tahun ke-8 ya. Nah, iya. Kan waktu dulu 35, sekarang 29. Itu biasanya merekanya sudah selesainya itu gara-gara ada yang nampung atau kemudian udah mulai ada yang bisa mandiri atau bagaimana? Atau ada yang ngambil? Oh iya, belum saya jelasin dari tadi. Gini, anak-anak bayi yang tadi Mas, bayi yang tadi yang saya bina ibunya, saya kasih penguatan rohani kan karena kebetulan Islam semua itu kita mudah cara memeluknya kan gitu, kita kasih penguatan bahwa dia suatu hari bisa ngerawat bayi-bayinya. Jadi setelah lahiran saya kasih penguatan dia harus kerja, nanti setelah cukup mental, cukup ekonomi boleh ambil anaknya lagi kembali gitu. Jadi di tempat saya tidak menerima adopsi karena memang saya fokuskan biar agar ibunya tuh tidak kehilangan jejak anaknya. Ketika mereka sudah siap nih, aku udah siap jadi ibu, atau mudah menemukan pasangannya lagi, pasangan yang baru yang siap menerima masa lalu dan anaknya, mereka boleh ambil lagi anaknya. Oh begitu. Tapi masih ada sekarang yang 29 ini belum berarti? Belum.
Ada yang yatim piatu atau semuanya ada ibunya? Ada yang piatu, ada yang yatim, ada yang masih ada ibunya, masih ada ibu bapaknya, tapi belum mampu. Yang besar-besar itu yang ibunya sakit secara medis gitu. Oh gitu. Ini ada batasan umur nggak Bu ke sana? Apa memang semua selama masih bisa ditampung itu? Kalau batasan umur tidak, karena emang setiap abis yang SMA saya arahkan untuk kuliah, walaupun kuliahnya tidak saya tanggung gitu. Mereka cari beasiswa, tapi kalau untuk makan atau tinggal boleh di rumah asuhan. Kebanyakan tidak dapat beasiswa, mereka yang 3 orang yang anak-anak pertama itu pulang ke rumah, pulang ke dusun ya. Kalau di sini desa, pulang ke desanya. Ibu kalau boleh tahu tantangannya apa Bu menjalankan ini? Tantangannya omongan orang ya, omongan orang. Omongan tetangga, keluarga terdekat mungkin ya, keluarga terdekat ya, atau sekilas tapi saya dengar gitu. Seperti apa, mereka Bu? bilang anak hasil zina itu kok didukung. Ini kan kebanyakan anak hasil zina gitu ya. Anak hasil zina ditampung, nanti makin banyak orang yang zina gitu. Terus ya diomongin berat loh ngasuh anak yatim kayak gitu. Salah-salah kita yang masuk neraka. Kayak gitu. Pokoknya ada aja yang matahin karena emang nggak mulus-mulus nian kalau saya menjalani zati janah ini, ya sikap saya ya itu tadi balik lagi ke kemanusiaan. Bukannya saya sangat tidak mendukung zina, ya, tapi saya membantu bayi-bayi yang butuh pengasuhan. Ya, ibunya, semua orang punya kesalahan, punya dosa, itu urusan ibunya sama Allah. Saya tidak berhak menghakimi. Yang saya bantu itu menata hatinya kembali, sikap bondingnya kepada anaknya yang tadinya tidak diharapkan menjadi suatu saat nanti akan dia asuh kembali gitu. Ya kita nggak bisa tahu ya perspektif tiap orang ya. Kalau kadang-kadang nggak udah negatif duluan, pasti akan keluar aja jadi negatif ya. Kalau memandang ini positif, tentunya juga akan jadi positif. Nah ini menarik juga ya. Ibaratnya saya pikir mungkin tantangannya cuma ekonomi aja ya untuk mengasuh begini banyak anak. Ternyata juga dari sisi hatinya juga dapat serangan juga ya untuk perlemahannya ya. Ada yang ada ya ternyata omongan-omongan agak miring, nada miring juga ternyata bisa keluar juga. Saya pikir akan positif semua. Katanya ada juga yang punya enggan negatif juga, ada juga ya bahwa ini. Iya, karena mereka melihat label zinanya itu tadi, anak-anak hasil zina kayak gitu ya. Yang zina orang tuanya bukan anaknya kan? Sudah negatif. Karena labelnya sudah negatif, jadi kepikirannya untuk negatif terus gitu. Iya ya benar ya. Padahal yang zina orang tuanya, anaknya sih enggak. Anaknya kan ciptaan Allah juga ibaratnya. Ini menarik ya Ibu ya. Dengan banyak keserangan dan juga sebenarnya nggak mudah ngejalanin ini, yang menjadi penguatan Ibu apa Bu? Allah. Paling parah titik terpuruk tuh kapan tuh Bu? Paling bener-bener aduh udah berat banget begini, ada yang nyerang juga tuh. Pernah nggak Bu kejadian? Oh enggak, malah titik terberat saya ketika anak saya meninggal. Anak saya meninggal itu umur 5 bulan, lagi lucu-lucunya, masa bayi. Itu saya lihat bayi, anak asuh saya yang bayi itu tidak bisa sampai 1 jam, saya nggak sanggup. Itu titik terendah saya. Malah saya mau mulangin semua bayi-bayi yang saya asuh waktu itu. Karena ngerasa Allah kok nggak kasih saya kesempatan gitu ya ngasuh anak saya gitu. Kok diambil lagi gitu. Sedangkan yang berdatangan ke sini sekarang anak asuhnya bayi-bayi gitu. Kenapa anak orang dipercaya ke saya, kenapa anak saya sendiri diambil gitu. Itulah titik terendah saya. Sebenarnya justru malah sebenarnya amanahnya lebih besar ketika lebih banyak ini ya. Waduh, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Malah jadi ketika anak saya meninggal itu malah yang datang itu sampai 15 bayi. Allah. Iya, ketika bayi saya diambil,
Allah kayaknya ngasih ini, aku kasih 15 lagi yang kamu bakal asuh. Kayaknya serasa kalau saya positive thinking, anak kamu aku yang urus, kamu urus anak-anak yang butuh pengasuhan. Allah. Ya, sebenarnya iman itu jadi penguatan, jadi mindset. Sebenarnya iman itu justru merubah mindset ya. Kalau kita negatif terus jadi negatif, justru dengan angle positif kita jadi ngerasa juga Allah malah sayang sebenarnya ya. Siapa lagi yang paling bagus menjaga dan merawat selain Allah kan? Justru anaknya ibu langsung Allah yang ngejaga nih, Masya Allah. Iya, saya langsung baca sirah, baca di mana bayi yang sudah meninggal itu diasuh siapa, langsung ditaruh di taman surga yang mana, kayak gitu. Jadi pokoknya ada aja Allah tuh kasih kita di saat titik terendah, terus ketika kita emang langsung dekat bukan menjauh, Allah kasih hadiah-hadiah yang lain. Kayak gitu, walaupun ya anak kandung sama anak asuh tuh tidak sama levelnya di hati ya. Tapi kalau kita ingat pahalanya, ingat Allah kasih hikmahnya, insya Allah semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Masya Allah. Ibu, kalau dari semua bayi-bayi yang datang ke ibu nih gitu, kemudian ada yang akhirnya sudah lulus lah atau selesai gitu. Pernah ada ungkapan keluarga yang ibu tolong nggak ke ibu? Masih ada yang inget nggak? Enggak, kalau yang dari bayi itu udah keluar dari sini kayaknya kayak mau menutup masa lalu. Jarang ada yang mau main-main ke sini lagi gitu. Mungkin ada sama pasangannya yang baru tidak boleh diungkit-ungkit masa lalu gitu ya. Saya sih maklum aja karena ya memang saya berada di Izzati Jannah juga tidak mengharapkan terima kasih. Itu ya. Terima kasih dari yang saya udah pernah asuh gitu ya. Kalaupun mereka mau menyambung silaturahmi kepada saya untuk main-main ke rumah asuh sini, silakan. Malah saya selalu mendoakan siapapun anak-anak yang keluar dari sini ya insya Allah 10 tahun, 15 tahun lagi bisa jadi donatur untuk anak-anak yang lain. Masya Allah, ya banyak pengharapan sih ya. Maksudnya siapa tahu di antara mereka ada yang udah jadi seseorang gitu, kemudian inget sama ibu gitu, akhirnya udah mulai kuliah di sini. Terima kasih untuk keadaan di sana. Tapi Ibu Firda ini benar-benar ikhlas banget mau jadi apakah di luar, pokoknya kita doain, kita cuma menjalankan amanah Allah aja gitu ya Bu ya. Iya. Nah sekarang Bu nih untuk yang menyaksikan acara kita nih, mungkin jika ingin support itu kirimnya kemana Bu? Ada, alhamdulillah kita punya rekening Mandiri, punya rekening BSI. Terus kalau misalnya mau kirim-kirim barang kayak baju-baju bayinya yang masih bagus kayak gitu ya, atau juga mau kirim-kirim makanan kering ya. Kalau yang dari luar kota itu bisa pakai alamat rumah asuhan Izzati Jannah di Jalan Masjid Nurul Jannah, nomor 42 RT 03 Kelurahan Selamat, Danau Sipin, Kota Jambi. Ibu, ada pesan nggak untuk para anak muda sekarang biar nggak kemudian menelantarkan anak seperti ini, kemudian karena belum siap untuk rumah tangga, yang mereka tahu bahwa sebuah hubungan itu hanya hubungan badannya aja, padahal itu adalah awal dari tanggung jawab yang harus mereka emban gitu ke depannya gitu misalnya. Silakan Bu, mungkin ada pesan buat mereka gitu. Pesannya cuma satu, jauhin pacaran, ketika udah siap maka menikahlah gitu. Ya siapnya ini siap secara batin, fisik, ekonomi ya. Karena ketika cuma siap secara fisik tapi ruhaninya juga tidak siap, ya ujung-ujungnya juga bakal jadi cerai juga gitu. Yang pasti untuk biar tidak minta tolong ke saya, jauhi pacaran. Karena pacaran itulah gerbang maksiat awal ya, dimulai dari zina mata, zina telinga, langsung ke zina-zina yang lain. Waduh, ya adik-adik semua atau teman-teman semua ya, ini sebuah pesan yang luar biasa dari Bu Firda ini. Keberadaan Bu Firda ini adalah sebuah solusi yang diturunkan Allah untuk mereka yang kemudian mungkin ingin bertobat ya, kemudian udah terlanjur kejadian, tapi kemudian jangan diulang karena ini sebuah tanggung jawab yang panjang. Dan kalau menikah ya harus belajar
pernikahan itu apa dulu, nggak, bukan menikah tuh bukan cuma tidur bareng doang loh teman-teman, bukan. Jadi menikah itu banyak tanggung jawab ke depan yang panjangnya minta ampun, dan ini ibadah terpanjang. Alhamdulillah kita punya sosok Bu Firda yang kemudian bisa menjadi solusi dan juga mungkin membukakan mata mereka semua bahwa ternyata nggak mudah ya untuk jadi semudah itu untuk punya anak gitu ya, karena merawatnya juga butuh effort yang nggak gampang juga. Alhamdulillah teman-teman semuanya banyak pembelajaran yang kita dapatin hari ini ngobrol dengan Bu Firda ya. Memang jika ketemu dengan orang yang memiliki landasan iman yang kuat ya, mereka orang-orang yang rela untuk berpeluh-peluh di dunia, capek-capek di dunia gitu ya, ngerasa bahwa dunia ini bukan target utama gitu, walaupun perlu dikejar juga, tapi bukan target utama. Dan kalau misalnya orientasi mindsetnya bukan itu, ngapain capek-capek ngurusin anak orang ya Bu ya? Ngapain ngurusin bukan anaknya sendiri gitu, ngapain sih gitu ya, ibaratnya kemudian harus biayain juga, yang berbuat siapa, yang ngerawat siapa gitu. Bayangin coba, ini kalau bukan karena landasan iman apalagi gitu ya. Alhamdulillah akidah ini mengajarkan kita memiliki yang mindset yang ibaratnya yang mudah-mudahan menjadi solusi banyak orang. Terima kasih Bu Firda untuk membukakan mata kita. Salam juga buat suami, semoga istiqomah, dimudahkan dan dibukakan rezeki yang banyak untuk ibu, diberikan kesehatan, dan kemudian akan dikumpulkan dengan keluarganya di jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Firda, salam buat suami dan juga teman-teman semuanya. Jika ingin berkontribusi, monggo silakan lihat di caption kita ya. Sampai ketemu lagi cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.